atau SIM. Oh, orang luar negeri boleh juga dong? Bisa, cuman ada aturan yang lebih detail mengatur dia. Itu. Misalnya lebih berkah ya. Equity Support Funding kita ini bisa ikut andil lah dalam membangun keberkahan ekonomi di RI Republik Indonesia. Ada ini nggak mas, batasan minimal sama maksimal untuk pendanaan? Gantung dari orang-orang yang isinya. Nah, tapi kurator ya kita punya target ya 3 hari dia harus segera selesaikan itu semua kurasinya. Itu satu potensi marketnya tuh besar ya. Jadi kan dia akan memperbaiki setelah keuangannya, strukturnya, pelaporan dan segala macam. Halo rekan Aludi, sebelum menonton video ini, wajib diingat apapun yang dibicarakan di channel ini merupakan pendapat pribadi dan analisa pribadi host maupun speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di channel Aludi. Aludi adalah Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia. Di channel ini, kamu bisa mengetahui, mencari tahu apa itu security crowdfunding, equity crowdfunding, dan bagaimana berinvestasi maupun mendapatkan pendanaan dari equity crowdfunding dan security crowdfunding. Oke, pertama perkenalkan saya Gatot Adi Wibowo. Saya adalah komite syariah di Aludi. Jadi kami di Aludi itu menampung platform-platform yang menyelenggarakan equity crowdfunding maupun security crowdfunding, baik yang konvensional, hybrid maupun yang syariah. Nah, pada siang hari ini saya ditemani oleh teman-teman nih yang hebat-hebat, yang menyelenggarakan khusus fully syariah. Nah, ini luar biasa karena dari A to Z-nya itu benar-benar syariah. Jadi kita berharap dengan adanya teman-teman ini, teman-teman yang ingin berinvestasi pada portfolio yang syariah, yang murni syariah, itu bisa melakukan investasi di teman-teman penyelenggara platform security crowdfunding maupun equity crowdfunding syariah. Itu penasaran kan? Oke, sebelah kanan saya ada Mas Luki. Mas Luki itu dari Syafiq ya Mas ya? Betul. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Mas tentang platformnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki, analis dari Syafiq. Pada saat ini Syafiq ini salah satu yang syariah. Kita mengajukan langsung SCF ya. Oh, langsung SCF Mas? SCF. Jadi sebentar, bedanya SCF sama SCF itu apa Mas? SCF itu selain saham bisa menerbitkan sukuk juga. Jadi bukan cuma saham, tapi bisa dua lini. Teman-teman catat ya. Jadi kalau dulu itu hanya ada ECF, equity crowdfunding. Sekarang ada SCF, securities crowdfunding. Ya. Salah satu produknya bisa sukuk ya Mas ya. Betul. Silakan Mas. Ya setelah itu sih untuk saat ini fokus kami itu di 3 ya. Untuk industri itu 1 kesehatan, 2 pendidikan, dan terakhir itu project financing. Jadi biasa tuh. Iya makanya karena target expand juga kan lumayan ya. Dengan sedangkan underlying project itu kan salah satu hal yang paling reliable lah. Oke Mas. Jadi produknya itu yang didanain itu kurang lebih yang tadi ya Mas ya, industrinya seperti itu ya. Itu pasarnya lumayan besar ya Mas ya. Betul ya. Oke. Nah Mas, kalau boleh tahu sedikit bagaimana caranya untuk berinvestasi di platform Mas? Untuk berinvestasi pada dasarnya sih sederhana ya. Yang pasti dia harus punya pengenal ya, KTP atau KITAS atau SIM. Oh, orang luar negeri boleh juga dong? Bisa, cuman ada aturan yang lebih detail mengatur dia. Itu. Lalu memilih mendaftarkan dirinya di platform Syafiq. Setelah mendaftarkan diri, setelah itu verifikasi akun. Setelah itu baru bisa digunakan untuk berinvestasi. Simpelnya sih simpel ya. Mudah banget teman-teman. Iya, asalkan terverifikasi aja data-data pribadinya. KTP,
NPWP ya. NPWP. Nah, cuma 2 itu aja udah bisa tuh berinvestasi di portfolio yang syariah gitu. Insya Allah lebih berkah ya dengan berinvestasi di portfolio yang syariah gitu. Terus kalau misalnya ada UKM nih Mas, membutuhkan pendanaan di tempat Mas, itu gimana Mas caranya Mas? Oh, kalau butuh pendanaan sih pada dasarnya disebutkan penerbit ya. Oh, penerbit namanya ya. Bahasanya calon penerbit. Nanti dia ini harus mendaftarkan dirinya juga. Pada saat itu, tapi sebagai penerbit dengan dia juga harus melampirkan ya data-data legalitas kan, karena PT ya pasti ada akte ya kan. Legalitas lagi. Oke. Legalitas itu harus PT Mas atau boleh selain PT? Untuk saat ini PT. PT ya. Atau CV. CV boleh ya. CV boleh loh teman-teman. Betul. Terus setelah itu ya setelah legalitas ya finansialnya dia. Data-data finansial. Umumnya sih 2 tahun lah terakhir. Nah, 2 tahun terakhir. Kalau belum 2 tahun boleh nggak Mas? Pengecualian subject to review dulu. Tergantung jenis usahanya juga. Mungkin kalau usahanya bagus nggak apa-apa ya. Prospek gitu nggak apa-apa gitu. Special case. Special case. Betul. Terus perlu ada jaminan aset nggak Mas yang diinin? Untuk aset sih pada dasarnya itu kan nanti sukuk ya. Sukuk itu yang wajib jaminan. Ya, jaminan aset. Sukuk itu seperti surat utang ya? Ya, atau kepemilikan. Surat kepemilikan. Itu ya. Sebelah saya ini nggak ada sebelah saya ada Mas Budiman dari Urban. Urban itu singkatan apa Mas? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot. Saya dari Urun Bangun Negeri. Urun Bangun Negeri. Urun Bangun Negeri. Jadi Urun Bangun Negeri sih kalau disingkat memang Urban, tapi kita sekarang nama brandnya itu lebih ke arah urunri.id. Jadi kita pengen dari perusahaan SCF kita ini, Security Support Funding kita ini bisa ikut andil lah dalam membangun keberkahan ekonomi di RI Republik Indonesia. Wow, luar biasa ya. Visi-misinya luar biasa. Terus industri yang di spesialisasi ini industri apa Mas? Jadi industri yang kita tuju, visi besar kita itu adalah industri-industri yang bisa memiliki value untuk memudahkan kehidupan masyarakat atau membantu mensejahterakan masyarakat. Makanya itu industri yang kita masukin, yang pertama sih mirip kayak Syafiq, tadi kita ada juga di bidang kesehatan. Terus yang kedua kita ke ketahanan pangan, jadi kita ke pertanian, peternakan, perikanan. Soalnya kita lihat harusnya di Indonesia sektor ini sangat didukung nih, karena ini kan sumber perut nih. Kalau orang lapar kan bisa sesuatu kan. Jadi kalau ini kuat dan disupport oleh dalam negeri, selain membuka lapangan kerja yang besar yang di bidang ketahanan pangan, dan juga menguatkan ketahanan negara juga sebetulnya, berdasarkan intinya ke sana gitu. Terus yang ketiga itu renewable energy. Karena sekarang kita lihat energi terbarukan ini mulai muncul nih, dan juga alat-alat yang dengan energi terbarukan ini juga mulai dibutuhkan. Karena kan kita sudah mulai mobil mengarah ke mobil listrik, terus listrik sudah mulai ada solar panel, bahkan di kota-kota tertentu itu ada yang mengolah sampah tumbuh-tumbuhan untuk jadi listrik. Ya, ini juga jadi solusi energi bagi negara kita yang berkepulauan. Energi itu bisa diproduksi oleh mereka sendiri, jadi nggak perlu langsung dikirim dari pusat Jakarta. Bayangkan misalnya sangat jauh kan ongkos transportasi juga udah berapa. Nah, ini membantu mensejahterakan masyarakat. Terus ya keempat itu ekspor komoditi. Kenapa kita milih ekspor komoditi? Karena kita pengen negara kita ini kuat gitu, dapat valuta asing dari luar, bukan kita mengimpor terus, tapi kita harus mengekspor gitu. Terus yang kelima itu kita di bidang telco, karena tentu digital ini ya kaitannya sama telekomunikasi. Terus yang keenam itu IoT, Internet of Things. Kenapa kita masuk ke situ? Soalnya
dengan Internet of Things sih harusnya segala sesuatu itu bisa seamless informasinya. Yang kemarin tuh saya sempat dapat ada IoT Medic. Nah ini kan baru nih IoT Medic. Bisa kebayang nanti di masyarakat ketika ada detak jantung segala macam, dokter tuh bisa tahu seamless lewat internet. Itu IoT yang pasti akan membantu kehidupan bermasyarakat kita. Keren-keren ya. Saya tadi bilang wah hebat-hebat nih teman-teman SCF Syariah. Misi visinya tuh luar biasa, dan industri yang ingin dibantu, yang disokong tuh benar-benar mengena kepada masyarakat, yang insya Allah membuat kehidupan masyarakat lebih baik, lebih barakah lah. Nah, Mas, kalau di urun RI ya? Iya. Saya ngomongnya urun RI ya, iya. Urun RI itu kira-kira untuk kalau misalnya kita mau butuhkan pendanaan itu berarti harus 6 sektor itu aja. Nah, sebetulnya ada satu lagi nih. Sebetulnya di balik 6 sektor itu ada satu sektor yang kami buka itu untuk orang-orang yang hijrah. Misalnya dia pengen, saya nggak mau lagi nih ikut permodalan yang nggak syariah misalnya. Nah itu tetap kita provide sektor, tapi kita masukkan ke dalam kategori lain-lain. Gitu. Oke. Tuh teman-teman, sekarang tuh banyak banget ya gerakan anti riba gitu ya. Iya. Bukan gerakan aja nih, ini udah benar-benar realisasi gitu. Kita sokong lah teman-teman dari SCF Syariah ini benar-benar support untuk teman-teman yang ingin berusaha tanpa riba gitu, tanpa utang dari institusi keuangan yang ribawi. Nah itu. Oke, terus Mas, kalau misalnya nih ada nih teman kita nih ya belum istilahnya belum investable gitu, tapi di 7 sektor itu. Nah itu apakah bisa dibimbing agar bisa investable atau gimana? Nah ini uniknya di kami ya, karena memang kalau tadi teman-teman ketahui juga fungsi SCF itu kan sebagai marketplace. Jadi kita memang bukan sebagai pengelola dana yang kita serap resiko dan segala macamnya, tidak. Tapi kita menjadi fasilitator agar orang itu bisa memiliki panggung untuk dia menggalang dana. Nah, bagi kami menyediakan ekosistem atau bisnis-bisnis pendukung untuk membantu. Misalnya ketika ini belum investable, ada tuh kita punya konsultannya untuk membantu biar dia nih, ayo dong naik sampai bisa masuk ke kategori sudah terstruktur organisasinya, terus habis itu bisa presentasikan dengan baik, bikin video company profile. Jadi sih buat kami orang-orang itu yang mungkin kadang banyak yang kita lihat bisnisnya nih bagus nih, tapi dia belum, ya karena mungkin dia belum berinteraksi dengan lembaga keuangan, jadi dia butuh bantuan. Nah itu ada tuh biasanya. Itu penting banget teman-teman sekalian. Jadi memang banyak banget ya yang mengajukan pendanaan ya. Cuma ya dari sisi keuangannya, terus mungkin packagingnya belum ini, terus link ke pasar-pasarnya. Nah ini dari teman-teman SCF Syariah ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk lebih istilahnya kelas, lebih ready untuk diinvest juga gitu ya. Nah saya beri sebentar ya ke Mas Luki ya. Mas Luki sedikit ini deh Mas, kalau di tempat Mas Santi itu ya ada ini nggak Mas, batasan minimal sama maksimal untuk pendanaan? Batasan minimum dan maksimal. Kalau untuk minimum sih kita di angka 1 juta. 1 juta? 1 juta. Maksudnya UKM yang membutuhkan permodalan itu minimum berapa? 1 juta? Yang mengajukan. Yang mengajukan itu paling minimum ya 100 juta. 100 juta. Tuh teman-teman, 100 juta sudah bisa nih dibantu permodalannya. Terus ya kalau untuk maksimum kan sesuai OJK aja kita ngikutin 10 miliar ya. Oke, 10 miliar ya. Ya, 10 miliar. Nah, kan tadi disebutkan persyaratannya ya Mas ya. Selama ini gimana Mas UKM ada banyak nggak yang sudah memenuhi persyaratan? Sebenarnya itu tantangan kita di UMKM itu memang mungkin sudah disebut sama Mas Budiman juga, bahwa intinya sih ketemu UMKM harus siap-siap literasi dan edukasi. Itu intinya. Jadi memang secara keuangan tuh
belum bisa dibilang kurang tertib. Ada juga memang yang misalnya ada salah satu yang penerbit saya udah usahanya transport misalnya, bagus, usahanya bagus walaupun pandemi COVID dia survive, sustain ya kan, dia nggak ngedrop. Cuman bisa kita akses atau enggak, dia tuh nggak ngerti bikin laba rugi. Saya bilang, iya, sedangkan dia mau pakai saham. Saya bilang, kalau mau suku kan nggak mungkin ya. Jadi cocok-cocokan juga. Kalau mau saham ya laporannya harus benar dulu, karena itu dasar kita untuk mengakses lah, melakukan penilaian secara wajar, ya kan? Gitu. Jadi memang pada intinya sih ya harus siap-siap banyak literasi aja, edukasi. Tapi intinya UKM yang masuk tuh tetap di due diligence ya Mas ya? Oh tetap. Nah teman-teman yang ingin invest di SCF Syariah itu ini yang perlu dicatat. Jadi teman-teman kami ini itu tidak hanya ngelosin aja, ada yang tutup sederhana terus kasih aja, enggak. Mereka melakukan due diligence juga. Jadi laporan keuangannya di review ya Mas ya, legalitasnya juga gitu ya. Jadi jangan takut untuk berinvestasi di SCF Syariah karena mereka profesional, lebih pengalaman luar biasa lah di bidang keuangan ini gitu. Banyak pengalamannya, profesional juga banyak Mas ya, timnya ya gitu. Jadi jangan takut untuk berinvestasi di SCF Syariah ya. Dengan teman-teman sekalian berinvestasi di SCF Syariah itu dengan otomatis membantu membangun ekonomi syariah di Indonesia gitu ya. Oke. Terus Mas ada literasi, ada edukasi berarti ya Mas ya. Jadi teman-teman kami ini dibantu ya di edukasi. Dikasih tahu gitu cara buat keuangan benar gitu ya. Jadi kita sampai cukup sedetil itu ya, kita edukasi lah istilahnya. Kalau literasi kan lebih kepada kita ngebantu dia juga, kira-kira ada nggak apps yang bisa mempermudah laporan keuangan dia. Ya kan bisa kita menyarankan, misal ya mungkin kalau saya sebenarnya mungkin journal.id atau yang sejenisnya gitu kan. Jadi dia juga lebih mudah dan nggak biayanya nggak besar lah buat dia. Dan secara keuangan juga ya lebih proper dan lebih accessible. Dan paling utama sih saya mau tambahin, on-site visit juga pasti akan kita laksanakan untuk verifikasi langsung, wajib. Nah itu perlu dicatat. Jadi walaupun zamannya digital, bukan berarti kita nggak survei ke tempatnya, ya Mas ya. Tetap disurvei. Jadi ini membuat teman-teman investor jadi comfort untuk menanamkan dananya di usaha-usaha yang ada di platform SCF Syariah gitu. Nah kembali ke Mas Budiman nih, Mas Budiman, targetnya gimana nih setahun 2 tahun ke depan dari urun dana berapa? Mungkin ada berapa banyak UKM yang akan dibantu atau ya industrinya tuh mungkin dalam jumlah miliar atau dalam jumlah rupiah tuh gimana tuh ya? Mungkin bisa dijelasin. Kalau untuk target ke depan sih tentu kita ya harapan sih setinggi-tinggi langit ya. Pengennya jadi tentu sebesar-besarnya lah ya. Dan sekarang sih kita lebih ke arah bekerja sama dengan komunitas-komunitas, asosiasi-asosiasi, terutama yang tadi terkait dengan 6 bidang tadi itu yang kami masukin itu. Jadi anggota-anggota mereka dulu nih yang kita kenal itu yang masuk ke dalam platform kami. Ya harapan kita ya mungkin kalau satu asosiasi itu masing-masing ada isinya 100 anggota aja ya, mungkin ya minimal 50 atau 60 lah ya, 50% lah yang akhirnya kita bisa grab untuk jadi penerbit ya. Nah kalau bahasa kami di urun RI ini juga bahasanya kita ganti penerbit, bukan penerbit tapi kita bilang dia pejuang. Jadi kita pejuang RI. Kenapa pejuang ya? Karena dia membantu bisnis ini biar dia bergerak dalam bisnis ini ya untuk ujungnya kan kesejahteraan semua banyak orang ya. Kalau si pemodalnya kita namakan pahlawan. Jadi pahlawan RI. Misalnya dia kan ngasih duitnya nih. Pahlawan nih.
Tapi walaupun pahlawan tetap ada untung kan Mas? Iya. Bukan pahlawan tanpa tanda jasa ya. Iya. Wah itu bagus banget tuh teman-teman. Ya jadi kita bisa lihat ya teman-teman investor ini benar-benar konsen terhadap kehidupan di masyarakat, terutama ekonominya agar bisa lebih baik lagi, terutama UKM. Nah, tadi belum sempat saya tanyakan nih Mas, gimana caranya kalau saya ini UKM ingin mendapatkan pendanaan di tempat Mas? Oke, Pak Gatot. Jadi kalau secara umum sih onboarding kayak prosesnya kita sama ya di tempatnya Syafid juga mirip-mirip. Ketika orang mau onboarding yang pertama itu masuk, dia menginput data dulu di platform kami. Nah di situ ada electronic KYC itu. Nah ini juga buat teman-teman investor biar tahu juga di electronic KYC itu ya kita ngeliat data slip OJK, ada nggak data di perbankan dia yang mungkin kolektibilitas atau macet atau apa itu kita detect dari situ. Terus ada nggak sesuai data KTP yang dia berikan dengan Disduk Capil dari Disduk Capil biar mencegah jangan ada alamat palsu. KTP jangan palsu. Tiga, itu nanti kita cek juga track record dia di kehakiman ada nggak nih track record seperti itu. Nah itu kita lakukan seamless lewat electronic KYC. Tentu providernya adalah fintech juga, fintech tapi yang non keuangan seperti kita, artinya fintech provider lah untuk menjadi data. Kolaborasi lah kita di situ. Nah setelah itu lolos, baru dia mengisi electronic prospectus yang formatnya ada di website kita. Oh jadi mereka nggak perlu datang ke teman Mas, cukup isi di website? Iya, dia isi dulu di website tuh. Setelah isi di website electronic prospectus, nanti setelah disubmit ada tim kurator kami, ada tim kurator syariah yang nanti akan mengecek validitas syariah akadnya, ada tim kurator bisnis yang dia tersertified WPDE yang sertifikasi underwriter lah, itu kita ada juga itu tersertifikasi. Terus ada tim kurator legal yang untuk ngecek ada nggak perizinan dia kurang dan segala macamnya. Nah setelah selesai dari tim kurator dan menyatakan itu bagus, itu tuh ada visit nanti. Ada visit yang tadi kata Pak Gatot bilang bahwa ya memang tetap walaupun digital tetap ada nih proses ini, tapi itu diwakilkan oleh tim kurator kami yang akan mengecek. Nah setelah lolos dari tim kurasi, kita bikinin video company profile-nya. Dari tim IT kita, dari tim rekanan kita, perusahaan di bidang manajemen marketing dan segala macam itu bikinin video campaign profile. Setelah dia siap semua, baru dia launch tuh interaksi dengan masyarakat, dia galang dana dan segala macam. Nah dari situlah proses dana masuk, nanti menuju ke administrasi lainnya. Oke. Lumayan gampang sih ya. Itu kira-kira prosesnya berapa lama Mas ya? Kalau yang EQIC kan karena dia seamless ya mungkin 5-10 menit itu kita dapat data sudah dapat ya. 5-10 menit kan? Ya. Karena kan teknologi sekarang begitu. Kalau untuk isi prospektus dan kelengkapannya ya tergantung dari orang-orang yang isinya. Nah, tapi kurator ya kita punya target ya 3 hari dia harus segera selesaikan itu semua kurasinya gitu. Dan kalau untuk galang dana tergantung berapa dana yang akan nanti tergalang seberapa cepat di masyarakat misalkan. Tuh 3 hari proses kurasi, terus ya udah. Nah setelah kurasi itu berarti nanti ada prospektus ya? Iya. Nah, prospektus yang dilempar ke masyarakat ya, ke pejuang ya, istilahnya ke pejuang. Ke pahlawan. Pahlawan. Kalau menjadi pahlawan. Nah pahlawan ini berapa lama nih harus bisa maksudnya dikasih waktu berapa lama untuk bisa berinvestasi di para pejuang ini? Oh iya, sesuai aturan sih OJK itu ada waktu 45 hari ya untuk masa-masa penawaran. Tapi kan ini berebut gitu, jadi kalau teman-teman yang pengen investasi ya jangan nunggu lama-lama nih. Ya, itu nanti bisa bisa 40 hari ya. Gitu. Oke, good. Kalau Pak investornya itu sama prosesnya seperti Mas Ruki di Syafid atau
Iya, kalau investor ya pada umumnya sama, tapi kita juga sama. Tadi saya tambahkan sedikit lagi, kita karena ini nanti SCF Security Company ya harus bikin rekening custodian, mungkin ada proses itu tambahannya ya satu. Tapi secara umum sih kita generate sama ya. Oke. Cukup gampang kan teman-teman, mau berinvestasi gampang, terus mau menambah pendanaan juga gampang. Soalnya ya ini beda ya dengan lembaga keuangan konvensional. Nah, kalau di sana butuh jaminan aset yang harus ini perlu jaminan aset juga nggak Mas? Nah, ini yang uniknya. Kalau untuk saham kan kita itu basisnya gimana agar value perusahaan bisa meningkat. Jadi tentu itu tidak membutuhkan agunan. Tapi kalau sukuk itu ya memang karena basisnya hutang ya, tentu ada jaminan. Tapi kembali lagi bahwa jaminan ini membuat para investor menjadi lebih yakin dan lebih secure. Kalau mau pendanaannya tergalang dengan cepat, ya di sukuk bagusnya ya pasti ada jaminan. Dan jika jaminannya di atas 125% dari nilai pembiayaannya, itu para investornya sesuai aturan OJK itu tidak dilimit fundingnya, jadi tidak dibatasin. Kalau nggak pakai itu kan dibatasin hanya 5% dari pendapatan ya kalau dia sampai 500 juta. Nah kalau ada jaminan ya itu bisa lepas. Tuh ya, jadi teman-teman bagi teman-teman yang mungkin butuh pendanaan itu ada dua skema ya Mas ya. Ada yang lepas saham sama sukuk ya. Nah itu dua-duanya ada peraturan sendiri, kalau saham seperti apa, kalau sukuk pun seperti apa. Nah pada pertemuan berikutnya kita akan lebih bahas lebih detail lagi mengenai sukuk, terus mungkin akad-akadnya ya Mas ya. Nah akad-akadnya itu seperti apa ya, macam-macam kan akadnya ya. Ada mudharabah ya. Ada kalau akad jual beli apa Mas? Jual beli itu murabahah ya, murabahah itu juga bisa Mas nanti. Bisa, tapi nanti kita masuknya lewat sukuk musyawarah. Nah kalau teman-teman tahu apa harus login ke yang berikutnya. Pokoknya harus ya. Ini manfaatnya luar biasa begitu, baik bagi teman-teman UKM maupun investor. Oke, baik kalau gitu mungkin ini dulu pertemuan kita hari ini ya. Mungkin next minggu depan kita akan bahas lebih detail mengenai teknisnya ya, sehingga teman-teman UKM yang ingin mengajukan pendanaan bisa lebih tahu, dan teman-teman investor juga tentunya lebih merasa yakin bahwa dana yang saya tempatkan itu benar-benar pada platform yang syariah dan dikelola oleh teman-teman yang profesional gitu ya, dan kalau aman ya. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas kehadirannya Mas Budiman, Mas Luki ya. Nanti teman-temannya diajak lagi ya. Membuat platform syariah itu perlu banyak Mas ya. Kalau berdua aja masyarakat banyak banget kan, 270 juta. Sayang kalau cuma berdua, kayaknya kewalahan gitu. Lebih banyak lagi. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.